Baik, kita awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adzabin syadidin alladzina yastahibbuna al hayatad dunya 'alal akhirati wa yasudduna an sabilillahi wa yabghuna 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum wa yudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Wa idza qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idza anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum fa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bi wa inna lafi sakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Sadaqallahu alazim. Baik. Komandan. Wahyu ilahi menghapus kegelapan. Al-Quran menunjuki semua umat manusia di jalan yang terang. Alif Lam Mim. Ini adalah Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Gimana Komandan? Ya, Alif Lam Ra ini sesuai dengan kaidah dan cara pembacaannya, tolong diperhatikan ya. Terus yang kedua, terkait dengan Alif Lam Ra ini tidak
kita serahkan artinya kepada Allah. Karena tidak ada keterangan, ya kan? Tidak ada keterangan apa artinya itu ya. Terus dilanjutkan dengan, nah ini mulai masuk materinya. Iya, mana ya? Kitabun anzalnahu ilaikal. Kitabun adalah sebuah kitab yang di dalamnya yang kami turunkan kepadanya supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Rabb. Satu yang menarik adalah kitab. Sebenarnya alif lam ra potongan-potongan ayat ini menarik. Karena ketika itu disampaikan pada orang yang ahlinya, kan orang Arab kan ahlinya, mesti bertanya-tanya, nah apa artinya ini? Ya kan? Mesti meningkat, emosinya meningkat kan? Dari sisi psikis kan, apa sih ini? Nah, kepo kan? Kepo kan? Begitu kepo, meningkat, baru dimasukin materinya, Des. Ini kan? Kepo terus baru masukkan. Ini loh ada kitab. Ya kan? Walaupun tidak menjawab yang ini, walaupun tidak menjawab alif lam ra-nya, tapi itu sekedar menggugah atau memberikan kalau istilahnya di saya itu awareness, jadi meningkatkan kewaspadaan. Ada apa ya? Oh ternyata ada informasi terkait dengan kitab. Ya mana ya? Seperti itu ya. Oh terkait dengan informasi sebuah kitab yang bisa mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Nah ini yang harus kita cari. Ini informasi dari Allah, kan? Hanya saja kita mampu menggali lebih lanjut ke informasi ini, mampu menjadikan kita keluar dari gelap gulita ke cahaya terang benderang, Pak Manto. Hah? Lu bener enggak? Bener. Nah itu yang harus diperhatikan, bener enggak? Bener ya kan? Nah yang bisa menjawab kita sendiri, oh ternyata saya dulu seperti ini menjadi seperti ini. Ada perubahannya. Dengan izin Allah dengan izin Rabb mereka, yaitu menuju jalan Rabb yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ya kan? Terkait dengan maha perkasa dan maha terpuji, maha terpuji nah ini Hamid, ya kan? Al-Hamid di sini disebutkan. Jadi siapa Rabb yang maha perkasa, artinya tidak ada suatu apapun yang bisa membuat kitab seperti itu, ya kan? Dan terpuji Allah ya, memang Allah maha kuasa bisa membuat seperti itu. Baik, ini adalah kembali lagi, ini adalah penegasan terkait dengan apa? Terkait dengan kitab. Kitabnya turun, kita harus yakini, terutama kita meyakini siapa yang menurunkan kitabnya. Ayat 2 Pak Manto. Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang kafir karena mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Nah, yang kedua, informasi terkait siapa yang menurunkan. Setelah kitab, kemudian Allah. Oh ini loh yang menurunkan. Siapa? Allah yang memiliki, Allah yang maha perkasa, yang maha terpuji tadi itu siapa? Yaitu Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang kafir, di sini disebut orang kafir, wa wailul lil kafirina min adabin syadid. Mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Nah, terkait dengan kita, terkait dengan Allah, terkait dengan ancamannya. Nah, ini seperti ini kan. Ini kan informasi masa depan. Terkait dengan ancaman ini. Barang siapa yang menutup diri dari kebenaran akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Nah, tergantung kita. Terkait dengan informasi ini, kita mau nerima enggak? Iya kan Pak Anto ya? Iya. Ada keterangan di situ Pak, tambahan? Enggak ada? Dibaca lah. Oh, panjang nanti dibaca Iya, itu. Baik ya, seperti itu ya. Nah, ini seperti yang kita pelajari kemarin. Inilah informasi masa depan. Informasi kitabnya itu sekarang, ya kan? Baru
turun di era kita Al-Quran, ya kan? Allah itu sesuatu yang ya mungkin sejak awal tidak berawal dan tidak berakhir. Ya, kita percaya di sekarang sesuatu yang terjadi sebelumnya dan sesuatu yang terjadi akan datang. Itu semuanya gaib semuanya itu. Posisi kita di tengah. Tengah ini pegang ini. Kita mau apa gitu? Kita mau percaya enggak gitu? Ya, baik itu ya seperti itu. Lanjut satu kali lagi Pak Manto. Yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Baik, kita coba satu persatu. Siapa orang-orang kafir itu tadi? Orang yang menutup diri dari kebenaran terkait dengan kitab, terkait dengan siapa yang menurunkan kitab. Satu yaitu orang yang menyukai kehidupan dunia daripada akhirat. Dunianya lebih besar daripada akhirat. Ini maksudnya apa ini? Apa? Kita dunia. Hah? Kita tidak boleh kaya. Nah, terus? Tapi kayak jangan dibuat sendiri, Bos. Hah? Gimana ini ya? Oke. Seperti orang mau hujan, mau ke masjid, kadang nggak usah ke masjid, hujan-hujan lah punya masjid. Itu termasuk penghalang-penghalang gitu. Hah? Gimana? Kan ada mau ke masjid hujan-hujan, ada saudara, Hah. pas ada masjid hujan-hujan kok nggak main, nah, gitu. Itu masuk penghalang itu ya? Itu godaan itu. Oh godaan bukan penghalang. Ya mana ya? Godaan itu. Ya, ya mungkin seperti itu ya. Kasihan, masuk angin ya. Udah tua ya, ya. Nah itu ya. Jadi menyukai kehidupan dunia daripada akhirat lebih cenderung pada orientasi. Orientasinya gimana? Orientasi itu kita lebih mementingkan yang mana? Seperti tadi disampaikan Pak Wanto. Kita boleh kaya, silakan kaya. Tapi ketika kaya, kembalikan ke sini. Untuk apa? Ya kan, tanya kepada Allah. Untuk apa kekayaan saya? Gitu Pak Wanto. Sedekahkan. Nah, sebentar lagi kan Pak Wanto sibuk itu zakat malnya kan? Kalau sih itu, Bos. Zakat malnya luar biasa kan? Nah, orientasinya gimana? Orientasi untuk dunia atau orientasi untuk akhirat? Semua silakan. Memang kenapa kok kita tidak boleh cari dunia? Kalau dunia ini diciptakan untuk kita. Iya. Dari akhirat dunia mengikuti. Nah itu makanya itu. Hanya saja orientasinya itu yang harus diperbaiki. Ya silakan cari. Dunia memang untuk kita. Makanya kemarin yang Pak Chandra sampaikan memenjarakan diri. Ya, Ya kan? Iya kan? Boleh, tapi jangan berlebihan. Nanti seperti orang-orang India. Iya kan? Nggak boleh ini. Mana ada tangannya diangkat sampai seumur hidup gitu kan? Kan aneh-aneh kan jadinya. Ya seperti itu. Nggak boleh kita sesuai dengan aturan yang ada. Seperti perilaku sahabat yang tidak tidur setiap malam, tidak menikah, terus puasa setiap hari kan nggak boleh. Ya kan? Ada porsinya masing-masing. Seperti itu ya. Dan ini orientasi gitu. Ini cari, silakan cari. Nggak apa-apa ini. Hanya saya ketika dapat untuk apa ya Allah gitu. Saya harus apa terkait dengan semuanya ini. Mau kekayaan, mau kepandaian, mau apapun, mau anak banyak, ya kan? Apa yang harus saya lakukan? Seperti itu ya. Terus yang kedua, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Menghalangi manusia dari jalan. Baik. Dan menginginkan ada. Terus yang ketiga,
bengkok menginginkan bengkok jalan Allah. Oke, terkait dengan yang kedua, yang ketiga ini, gimana? Kamu merujuk dulu ke Pak Manto. Gimana Pak Manto? Yang mana? Yang kedua dan yang ketiga, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah itu yang seperti apa? Kamu disuruh Hah? suruh Gimana? kerja terus. Hah? Suruh kerja terus. Lihat dulu sampai jam 12 malam ya. Ya kan? Hasilnya apa? Wah, hasil apa tapi saya guys boleh. Sekarang ajar akhirat. Iya kan? Ada tengok hari ya. Oh. Ya soalnya untuk tidurku nanti aku lagi gak di rumah aku lah puasa. Tidak bisa beribadah dengan baik ya Pak Manto ya. Baik, ini gimana ini? Ini kan kena kayak tahajud dong. Loh, lah makanya itu. Makanya orientasinya itu loh. Ya Allah, saya mau seperti ini. Ya kan? Apa? Ngurangi. Oh iya. Nah, seperti itu. Kayak orientasinya harus tepat. Ya kan? Untuk seperti ini, untuk seperti ini, untuk seperti ini. Baik, apa ini yang kedua ini? Memberi, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Apa Andika? Contohnya sederhana aja Andika. Karyawan sholat belum kerja. Loh, kalau orangnya kafir gimana? Ya, artinya kan lihat prioritasnya. Nah, benar. Yaitu jadi, tapi ya tidak hanya fisik saja ini. Artinya tidak hanya fisik saja, juga termasuk apa? Pemikiran, ya kan? Artinya pemikirannya luas, mengubah-ubah tafsir, mengubah-ubah makna hadis yang tidak sesuai dengan tafsir apa yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Memalsu tafsir hadis itu kan harus diperhatikan yang seperti itu. Sekarang karena era sekarang itu seperti itu. Era sekarang seperti itu. Ya. Terus ada tambahnya mungkin manusia dari jalan Allah. Ya mungkin di sini manusia dari jalan Allah ketika manusia ingin peroleh informasi yang benar, informasi yang tidak benar, ada sebagian orang yang membuat informasi-informasi di media sosial menjadi tidak benar. Ini kan simpang siur tidak ngaruh-ngaruhan. Seperti itu. Terakhir juga simpang siuran beritanya yang anak meninggal itu. Anak kecil yang sama ibu tirinya itu. Tahu apa tuh? Ya orang Sunda itu, ya kan? Ikut ibu tirinya, ternyata meninggal di tangan ibu tirinya, ya kan? Bapaknya histeris. Ternyata yang menyebabkan, ya tidak menyebabkan sih, salah satunya adalah anaknya stres, nggak boleh ketemu ibu kandungnya, nah, seperti itu kan? Akhirnya simpang siur, tidak jelas mana yang benar ini, seperti itu ya. Nah, kita eranya medsos, media sosial ya ini mungkin berperan di sini. Orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ini sebenarnya itu sebenarnya medsos kan wadah untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Tapi karena orientasinya itu lain, orientasinya adalah uang, maka kualitas berita itu menjadi tidak penting, yang penting uang. Nah ini loh, itu adalah orientasi, tujuan kita. Tujuan akhir kita itu apa? Seperti Pak Manto, alhamdulillah sekarang diberi kemampuan, kesadaran, oh ternyata dulu, walaupun dulu tidak ngerti bangun rumah itu tujuannya untuk bangun rumah, ternyata untuk ibadah ini, ya kan, difahamkan sekarang. Alhamdulillah kalau tidak punya rumah, tinggal di kebun masjid, masa depannya tanda tanya malahan, ya kan, malam tidak tahajud malah sibuk main kartu di sana, ya kan. Ini kan luar biasa toh. Nah itu ya. Jadi era medsos ini cocok mungkin dengan era yang sekarang ini, dengan apa yang disampaikan di ayat ini, dan juga mengingat agar jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu tetap bengkok.
Ini juga, ya kan? Ya itulah peran media, peran informasi yang sekarang kita harus waspadai. Hah? Kenyataan ini menarik. Pernyataan resmi dari Oh, pernyataan. ya misalkan Hah. zakat tidak populer. Nah, ini juga menarik. Seperti Penyerahan Menteri Agama. seperti sebelumnya kan, PNS wajib zakat. Iya. Ya sebenarnya enggak selalu PNS wajib zakat. Terus sekarang terkait dengan wacana penggunaan zakat untuk MBG. selain 8 golongan, nah, ya kan? Iya mana ya? Nah itu gimana? Gimana mana? Nah itu nanti tidak saya peruntukkan. Yang saya peruntukkan ini gimana ya? Kalau pernyataan seperti itu ya kita minimal ya istighfar. Ya kan? Tidak menyetujui dengan itu. Ya, kalau jelas. Tapi harus ditegakkan dulu apakah pernyataan ini benar-benar dari beliau. Karena AI sekarang luar biasa. Iya. Yang kena pertama kali itu nggak salah Menteri Keuangan sebelumnya ya. Halo, Sri Mulyani. Itu pernah kena itu. Artinya kena AI yang standarnya udah lebih tinggi, kualitasnya lebih tinggi, deepfake itu. Ya kan? Itu Ya, sudah apa persis sekali udah. Persis sekali. Kejahatan teknologi. Kejahatan teknologi. Maka harus ditegakkan dulu. Ini bener orang ini ngomong ini enggak? Dulu itu ngomong apa sih dulu itu? Saya lupa itu beliau itu. Karena bukan omongannya beliau, itu mesin yang bikin itu. Iya kan? Harus tegakkan dulu. Bener enggak dari dia? Selama kita tidak bisa menegakkan ya berarti ya Medsos. Medsos itu luar biasa. Apa sih dulu itu? Bu Sri Mulyani ngomong apa itu? Terkait dengan pajak. Lupa saya. Itu ya. Baik. Nah ini siapa perannya? Perannya tetap manusia yang menginginkan jalan bengkok dengan menghalang-halangi manusia. Ini yang bergerak juga manusia, tapi di belakang manusia itu ada setan yang selalu memberikan was-was itu, memberikan motivasi yang negatif kepada manusia. Ingat, setan tidak pernah bisa menggerakkan satu helai pun rambut kita. Iya kan? Tidak bisa, dan dia tidak mungkin. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk itu. Kekuatannya hanya bisi saja. Makanya nanti di akhir kan dia berlepas tangan kan? Saya hanya bisi itu kok. Ya kan? Seperti itu kan? Nggak mau tanggung jawab. Baik, ada yang sampaikan di sini. Handika ada tambah? Tadi yang masalah tafsir yang membengkokkan, yang membengkokkan jalannya. Iya, tadi contoh apa? Iya, contohnya yang membengkokkan tafsir. Iya, yang menyalahkan tafsir berarti yang membengkokkan jalan. Oh, yang ini ya. Bukan yang mengalah. Ya. Hijrah diajak. Siapa? Hijrah diajak. Iya benar, Romanto ya. Iya kan? Hijrah di. Ya seperti yang terakhir yang kemarin itu loh, terkait dengan ciri-ciri teroris sama dengan ciri-ciri teroris sama dengan ciri-ciri orang yang berhijrah. Iya. Ya kan beberapa waktu lalu kan ya, itu harus dikritisi kan seperti itu. Nah, kemudian di akhirnya disebutkan mereka itu ketiga orang ini itu berada dalam kesesatan yang jauh. Ya kan? Sesat, orang-orang yang sesat, ya kan? Baik, waspada ini ya, waspada ini. Yang paling bahaya itu memang media sosial. Sekarang paling bahaya itu. Ya memang setiap waktu ada eranya. Dulu mungkin surat kabar yang luar biasa. Sekarang media sosial luar biasa ini. Ya kan? Makanya saya tetap dukung Prabowo dan Gibran. Walaupun Andika tidak setuju ya. Baik, lanjut teman-teman.
Musa dan Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin kaum mereka masing-masing. Kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya dia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dialah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Baik, setelah menceritakan seperti ini, ya kan, ada kitab, ada Allah, dan ada ancaman bagi orang-orang yang tidak tunduk pada Allah, ya kan, kepada aturan yang sudah ditentukan. Ini baru masuk ke contohnya. Contoh kasusnya, satu, kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Ya, terus supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki juga. Dan dialah Rabb yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Terakhir-terakhir ini yang luar biasa ya. Jadi yang di ayat 4 ini Allah sudah dengan keinginan Allah yang seperti ini, informasi yang seperti ini, informasi terkait dengan Allah, kitab, dan ancaman, maka Allah menurunkan seorang utusan yang akan menjelaskan semuanya. Wallahu alam. Bagaimana? Tidak tertarik untuk memperhatikan orang Cina kalau Imlek itu apa yang diusung? Menjadi ikonnya apa? Warna merah. Warna merah. Terus ada naga. Dari mana dia dapat informasi naga? Iya, mungkin itu adalah kan ada di Al-Quran yang ya? Atau di hadis ya? Binatang melata yang bisa berkomunikasi dengan Al-Quran ya? Dabah itu kan? Mungkin dulu sudah pernah keluar. Makanya orang-orang itu mengidentifikasikan sebagai bentuknya seperti itu. Iya kan? Raksasa. Raksasa juga pernah ada di kita. Nabi Adam juga tingginya setinggi berapa 15 meter atau 30 meter itu. Ya tinggi sekali kan? Seperti itu. Ya mungkin itu informasi terkait dengan dulu mungkin pernah keluar kan 2 kali dabah keluar kan? Pernah keluar 1 kali, terus yang kedua nanti menjelang kiamat nanti juga keluar lagi kan, 2 kali keluarnya dabah. Baik itu ya. Jadi informasi-informasi yang seperti ini, kemudian Allah mengutus seorang utusan yang ada di bumi. Karena kalau ini kepada manusia, skenarionya tidak seperti itu. Harus melewati seorang utusan. Makanya kalau ada kaum yang sudah mengenal akhirat, mengenal ini, adanya Tuhan, adanya kitab suci, ada aturan, ya kan, terus ada ancaman, berarti dia sudah pernah dikunjungi oleh utusan. Walaupun sekarang jadinya aneh-aneh. Ya, Tanah Jawa ya. termasuk kita ini pernah dikunjungi, ya pernah, bukan dikunjungi, pernah ada urusan. Wallahu alam kapan itu, karena ajaran leluhur kita itu sudah mengenal Sang Yang Widi atau sebelum itu atau bukan Sang Yang Widi, pokoknya zat-zat yang luar biasa yang diakui kekuasaannya dan kebenarannya. Iya kan? Itu ada aturan. Apa? Ada aturan. Makanya itu ada ini, ada aturan, ada ancaman. Nah ini sudah mengenal. Nah, oleh karena itu ya, jadi kita sudah mengenal dulu zaman dahulu mungkin ada utusan yang Istilah karma kan istilah balasan. balasan. Bukan karma itu bukan istilah dosa. Balasan tapi yang menentukan Allah bukan kita, ya. Baik. Ada tambahan Andika?
Bahasa kaumnya ini bukan cuma bahasa Arab. Hmm. Yang dulu-dulu yang di wilayah mana ya, berarti bahasa Ibrani atau Iya. Aramek gitu. Termasuk ini Sanskerta kita ini. Mungkin. Iya kan? Bahasa Sanskerta ya mungkin. Ya kan? Bahasa Sanskerta walaupun makanya walaupun jadinya nanti melenceng-melenceng itu. Ini Andika. Terus gimana Andika? Ya, berarti di kitab Taurat itu kan bahasanya memang beda. Bahasa Taurat, bahasa Ibrani. Bahasa apa Taurat? Ibrani ya. Iya, Ibrani ya bahasa Aramaik atau Ibrani ya? Bahasa Aram. Aram. Bahasa kuno lah gitu ya. Seperti itu. Ya. Baik. Ada seperti itu. Lanjut Pak Manto. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaumnya dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Dan ingatlah mereka dengan hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian ini terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi setiap yang menyebar dan banyak yang bersyukur. Penyabar dan banyak bersyukur. Ya. Ya, kan sederhana ini sebenarnya kan. Ini informasi tentang ini, informasi tentang ini. Ini kan dari langit. Dua ini kan dari langit. Ini kan respon terhadap ini kan. Benar kan? Ini adalah respon terkait dengan dua ini. Terus yang selanjutnya, ini Allah dalam memahamkan kepada manusia lewat ini. Iya kan? Nah sekarang sudah masuk kepada contoh kasusnya sekarang. Tadi dengan konsep ini 1, 2, 3, 4. Dengan informasi dari langit tentang informasi orang yang respon manusia tidak setuju dengan aturan Allah, untuk memahamkan mereka Allah nggak zalim, diberi utusan di kalangan kaumnya mereka sendiri agar paham, nggak protes nantinya, ya seperti itu. Dan sesungguhnya, nah ini baru masuk kisahnya Nabi Musa. Telah mengutus Musa kepada dengan membawa ayat-ayat kami. Nah ini ayat-ayat ini banyak konteksnya ya. Ada ayat itu bukti sebenarnya. Bukti-bukti yang nyata. Kita sudah paham sekali apa terkait dengan kisahnya Nabi Musa, mulai dari awal sampai akhir kan. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Jelaskan ini perintahnya memang seperti itu. Dan ingatkanlah kepada mereka ingatkanlah mereka terhadap hari-hari Allah. Ini maksudnya apa ini? 4 itu, 4 bulan. Hah? 4 bulan itu. Bukan. Apa? Hah? Masa yang lalu. Terus? Selainnya? Terkait dengan hari-hari kedepannya. Hari-hari pertanggungjawabannya. Ini kan hari-hari pertanggungjawabannya. Kan coba keluarkan kaummu dari gelap gulita menuju ke cahaya yang terang benderang. 1 itu. Terus yang kedua, ingatkanlah mereka ini orang yang terjebak dalam gelap gulita dulu terkait dengan hari-hari Allah. Hari-hari Allah ya mungkin yang masa lalu. Ingat enggak? Dulu sebelum kamu di sini, dulu itu kamu di pinggiran Mesir, Palestina. Kamu itu dari Yakub. Kemudian setelah Nabi Yusuf menjadi pembesar, kamu itu dibawa. Dulu ndak enak, sekarang enak di Mesir. Jadi kaum yang terpandang. Ingat itu. Ya kan? Terus karena ulahmu sendiri, strata sosialmu jadi yang terbawa. Jadi orang disuruh-suruh dari budak segala macam, ya kan? Kemudian diselamatkan oleh Allah. Ingat itu.
Iya kan? Nah iya kan, iya kan. Iya. Ingat itu. Terus yang kedua, ingat nantinya bahwa apa yang kita kerjakan itu akan dipertanggungjawabkan juga. Makanya oleh karena itu kita membaca Al-Quran, ini dialog kita dengan Allah. Seakan-akan kita ya tadi loh, kita mendapat dalam tanda kutip wejangan dari Allah. Oh iya benar seperti ini. Nah, Ini kan menyelamatkan bangsa Israel ya, dari gelap ke terang. Tapi kenyataannya sekarang Loh, kembali lagi toh. Dia seperti ini lagi kan? Iya. Sama toh. Dulu dia masuk ke Mesir dengan status apa? Bangsawan. Ya kan? Orang terpandang. Sekarang orang baik, orang terpandang. Ya kan? Ya. Bahkan ketika lepas dari laut terbelah, mau masuk ke Palestina, mau Syam, orang di dalam Syam kan mengira dia punya Tuhan. Tuhannya luar biasa hebat, bisa belah laut. Sebenarnya mereka kan takut yang di dalam. Tapi karena kenakalan ini dia kan tidak jadi masuk. Paling tinggal masuk menang sudah. Bener kan? Ya sama. Proses mereka juga itu bisa jadikan contoh untuk kita, contoh nyata untuk kita. Orang yang dulu standarnya itu ditinggikan oleh Allah, jadinya seperti ini. Dan yang luar biasa, kita mendukung mereka. Ya nanti ya. Itu tugasnya Pak Chandra nanti itu. Iya kan? Mendukung itu. Contoh kecilnya di lingkungan kita sendiri ada, penjahat bisa menuntut. Ya kan? Sekarang di tingkat internasional juga ada contohnya, penjahat dilindungi. Iya nanti ya. Ya seperti itu ya. Ya itulah. Ya itu Pak Manto. Ini contohnya adalah Pak Manto bisa memperhatikan seperti itu ya berarti harus. Oh iya ada apanya ini? Iya kan? Ada apanya ini? Oh, pasti ada sesuatunya. Cari sesuatunya. Kenapa kok mereka seperti itu? Ya, tidak jauh-jauh kemudian masuk dalam diri kita. Kita sudah diberi kenikmatan banyak oleh Allah. Gimana terus sikap kita seperti apa? Respon kita seperti apa? Nah, ini loh respon kita ini. Ya. Nah, dan ingatkanlah mereka pada hari-hari Allah. Terus sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat, nah ini Pak Manto, sesungguhnya yang demikian itu rangkaian kisah itu terdapat kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar di sini ya. Sabar dan syukur. Ya kan, sabar dan syukur. 3 kalimat yang menarik di sini Pak Manto. Ada sadar, ada sabar, ada syukur. Oh ini malah ada tasjidnya. Sesuatu yang ada tasjidnya itu apa Manto? Penekanan. Nah itu. Sabar. Kalau ditulis bahasa Indonesia enggak sabar gini. Sabar. Enak. Kata dasarnya sabaro. Lah iya. Kan bahasa Indonesia ambil dari bahasa Arab. Iya. Sabar itu kata sama tasjidnya juga. Sabar. Ini syukurnya juga ya? Oh enggak, syukurnya enggak. Iya kan? Sabar ini penekanan di sini. Ini dua ini tidak mungkin salah satunya terbentuk kalau tidak saling keterkaitan. Orang yang tidak sabar itu orang yang tidak bersyukur. Sakaro, bersyukur. Nah, ya kan bersyukur. Bersyukur tuh mana? Sabar kan tahu. Iya. Apa sabar? Jadi kita dikendalikan. Tidak hanya hati. Semuanya, ya kan? Aktivitas kita itu tunduk dengan aturan. Kita tahu aturan ke atas, tahu aturannya seperti apa, ke bawahnya syukur. Kemudian kita merespon aturan tersebut sesuai dengan lingkungan kita, ya kan, dan aturan yang ada. Mesti ada perbedaan gitu. Mesti ada bukan perbedaan, pertentangan di kita kan. Internal kita itu pasti ada. Kita punya godaan soalnya kan. Ya ini gimana ini? Ya, ini dua ini, sabar dan syukur. Iya mantap ya. Ada tambahan Andika?
Nggak ada, belum ada. Pak Manto ada tambahan? Soalnya Ya. surga itu ya Isinya? isinya orang sabar, Heeh. orang sedekah, Heeh. orang ya kan sholat perintah Allah gitu. Orang puasa. Puasa, ya. Nah, ya itu. Istri yang taat pada suami. Ya, Ada. Terus anak-anak yang hafal Al-Quran. Iya kan? Iya. Nah, itu kan. Orang tua yang anak-anaknya hafal Al-Quran. orang tua dapat cahaya. Lah, dapat mahkota. Ya kan? Seperti itu kan. Ingat kata-kata sabar ini. Tidak hanya hati saja, enggak. Respon kita. Ini kan juga respon tuh ini. Ini kan respon terkait dengan informasi dari langit, informasi yang gaib, informasi masa lalu. Kita ini benar, kita ini di tengah-tengah. Informasi masa lalu mau percaya enggak? Informasi masa depan mau percaya enggak? Terserah. Ya kan? Allah aja Ah, Allah aja sudah berjanji. mm, Inna waha wa asobiri. Iya. Sesungguhnya orang sabar ini bersama Allah. Iya kan? Terkait dengan itu kita sabar enggak terkait dengan informasi masa lalu? Sabarnya seperti apa? Syukurnya seperti apa? Lu kan gampang seperti itu kan? Sabarnya, oh iya sabar dengan mencari, menggali, ditadaburi, ya kan, kisah-kisah terdahulu. Bersyukurnya mencari. Kita bersyukur kan, cara bersyukur terkait dengan masa lalu kan ngambil pelajaran. Itu bentuk syukur kita kan. Usaha. Terus sabarnya di mana? Sabarnya usahanya dalam mencari pelajaran itu tadi. Kan kita harus belajar, baca. Ini harus sabar. Kedepannya seperti itu juga. Nyari siapa yang membuat informasi itu, ya kan? Terus ngolah dalam pikiran kita, bersyukurnya ngambil kesimpulan, oh ternyata ini benar ini. Ini ya kita benar di tengah-tengah kita ini. Ini harus jalan ini. Makanya kan Allah kan di surat Al-Baqarah di awal-awal kan menyampaikan orang ya seperti kilat loh. Kalau kilat begitu kilat jer semuanya itu kelihatan, ya kan? Kalau kilatnya hilang, udah gelap lagi, ya kan? Seperti itulah petunjuk. Ketika dia sedang terang, kerjakan ayo. Seperti itu, kita harus sabar. Dia sabar dan syukur, benar itu. Baik, kita lanjutkan. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dia menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang menyiksa kalian dengan siksa yang pedih, menyembelih anak-anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Tuhan kalian. Nah, setelah ini lengkap, kemudian diberikan solusi oleh Allah, ini, ya kan? Kan informasi yang lengkap kan? Dulu, masa depan, respon, ada utusan, apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita lakukan sekarang baru masuk, ingatlah. Nah, ini mulai panjang ini. Di sini ada kisah yang harus kita ambil pelajaran. Seperti yang sama Pak Budi tadi, ini kisah masa lalu. Ya kan? Kisah masa lalu. Itu menariknya, surat ini surat apa Pak Mando? Ibrahim. Tapi kisah yang pertama adalah Musa. Loh kan? Kisah Musa. Apa maksudnya? Ini jadi bisa jadi pertanyaan untuk kita. Pertanyaan bukan mempertanyakan kenapa, enggak. Ada yang menarik enggak di sini? Allah ingin menunjukkan apa? Itu loh. Ya, malah mungkin. Kok apa Nabi Ibrahim kurang kualitas ujiannya? Sama, mereka juga berpindah kan dari. Kalau Nabi Musa, Nabi Musa juga berpindah kan dari tempat kelahirannya pindah ke kota lainnya kan. Nabi Ibrahim juga sama. Nabi Musa juga bermigrasi, ya kan, pindah. Apa kualitas ini sama-sama menghadapi raja yang luar biasa. Nah itu kan, apa maksudnya?
Bukan pertanyaan, dalam arti pertanyaan gitu ya, mempertanyakan, mentadaburi itu artinya. Ada apa? Apa yang ingin Allah sampaikan dengan kisah seperti ini? Harusnya ada. Nabi Musa, nama Musa itu disebut berapa kali Pak Manto dalam Al-Quran? 100? Antara 123, 125 kali. Rasulullah Muhammad itu hanya 5 kali. Iya kan? Seharusnya ada khusus surat Musa. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada malahan. Apa tuh? Kemarin Yunus saja cuma 1 kali disebut dari sekian panjang surat. Yang dikisahkan cuma berapa ayat saja kan? Nabi Yunus. Setelah itu sudah kisah-kisah lainnya malahan. Itu ingin menunjukkan apa? Allah mau apa ini? Ya. Di sini sebenarnya kisah Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkanmu dari Fir'aun. Nah, kita sangat paham terkait dengan ini. Dan pengikut-pengikutnya, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, luar biasa siksaannya. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Rabbmu. Sampai seperti ini mereka, keadaan mereka dari golongan yang dimuliakan sampai golongan yang dihinakan. Itu gradasinya luar biasa, ya kan? Dari atas sampai ke bawah sekali. Makanya ada ulama dulu yang menyampaikan, ulama Indonesia, Allah itu berjanji akan melanggengkan Islam sampai akhir zaman nantinya. Pada suatu saatnya nanti akhir zaman kan, itu Islam itu akan bertahan di sana. Tapi Allah tidak pernah menyebutkan dalam Al-Quran kalau Islam itu bertahan di Indonesia. Iya enggak? Nah itu. Makanya siapa yang jaga? Ya kita sendiri yang jaga. Iya enggak Anda ya? Tahu-tahunya jadi seperti Spanyol, Andalusia. Yang dulu dikuasai Islam 600-800 tahun, sekarang 5-10% saja Islamnya. Ya kan? Seperti itu. Ya, baiklah itulah kisahnya. Jadi gimana? Ini pelajaran untuk kita nih, dimulai dari keluarga. Ya, mana ya? Keluarga yang luar biasa. Dididik dengan aturan-aturan yang luar biasa. Baik, lanjut. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhan kalian mengumumkan, jika kalian benar-benar bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian benar-benar kafir terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kan Pak Manto ya? Apa ini arahnya Pak Manto? Rabbukum la in sakartum ini bersyukur. Nah sekarang kita tinggal mendefinisikan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti loh ini Allah yang menyampaikan bahwa ini pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, kufur ini ya berarti ya. Enggak ada kan ya ini kayaknya. Hah? Kafartum. Oh iya, kafar tuh orang kafir toh, mengingkari, menutup diri dari itu semua. Mengingkari itu maka sesungguhnya azabku sangat besar. Sekarang kita definisikan ini aja. Bersyukur itu seperti apa? Kalau saya bersyukur itu menjalankan sesuatu dengan pas. Aturannya seperti ini, kemudian lingkungan seperti ini, kita harus apa? Makanya oleh karena itu kalau kita minimal diri kita sendiri ya, aktivitas kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kita bisa list, daftar, terus semuanya itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, itu salah satu bentuk syukur. Aktivitas kita sesuai enggak? Bangun tidur, ngapain? Baca doa, oh ya. Masuk kamar mandi, ngapain aja. Ini apa yang kita list, semuanya ada dasarnya, itu termasuk salah satu bentuk bersyukur. Ini Pak Manto ya? Pak Manto keluar dari rumah, salam pada istri, cium tangan, ya kan? Naik kendaraan, iya.
Lek cium tangan. Udah balik, kau orang balik. Aku berangkat, iya kau. Nah, lo itu mutiara terindah di dunia, ya kan? Adalah kening istri. Iya, betul ya. Terus naik motor berdoa sepanjang perjalanan. Mengingat itu ada dua sepanjang perjalanan kita. Satu mengingat dengan zikir boleh silakan, hafalan silakan, atau dengan mengambil pelajaran dari lingkungan. Sekarang coba, ya kita tidak memvonis, tapi bagaimana kualitas puasanya orang-orang yang ada di perempatan Pak Manto? Berkurang, iya. Ya kan? Padahal ketaatan kepada pemimpin adalah bagian dari keimanan kan sudah ada di sini ya. Ini apa ya? Gimana terusan itu Pak Manto? Nah, itu bukan kita memvonis karena pasti mereka punya alasan, kita berbaik sangkanya seperti itu. Terus respon kita apa terhadap itu semua? Minimal apa Pak Manto? Minimal mendoakan. Hah? Ya, warung-warung itu. Ya. Mendingan kita mendoakan, cari. Kan kita pengen positif untuk kita kan, dengan kejadian apapun. Ya kita ambil pelajaran, oh ternyata seperti itu, gimana kualitas keimanan ya kalau saya salah. Oh berarti dipertanyakan kualitas keimanannya, ya kan? Terus gimana ya? Itu ambil pelajaran untuk kita sendiri. Tapi untuk orang itu kita doakan. Iya kan? Gimana ya kalau saya salah, kalau misalkan saya seperti itu saya gimana? Oh berarti seperti ini. Pahala saya gimana? Kualitas puasa saya gimana? Oh berarti benar bahwa Rasulullah menyampaikan banyak orang dalam puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Oh ya ini mungkin maksudnya Rasulullah di era sekarang. Ya mana? Nanti coba lihat Jumatan nanti. Ya kan? Sekarang Jumatan bukannya dengerin ceramah, Tidur. nah tidur mendingan. Ini yang terus apa game atau scroll TikTok atau aduh. Oh Ini iya. gimana Om Manto ya? Ya kan? Yang dulunya batu sekarang jadi gadget. Kan batu kan dilarang tuh dulu saat khotbah, main-main itu dilarang. Sekarang pakai gadget. Ya, itu gimana ya? Itu Om Manto. Ya kita doakan. Selebihnya kita ambil pelajaran. Oh ternyata seperti itu tidak boleh. Ya, mending tidur Om Manto ya. Yang penting mendengarkan ya. Terus setelah. Makanya ada seorang ustadz itu menyampaikan, saya tidak pernah mau lagi ceramah tarawih. Kenapa Ustaz? Karena ternyata tidak ada manfaatnya. Orang-orang capek tidur kemana? Ya. Baik, seperti itu ya. Kembali lagi ke kita, syukur. Bentuk syukurnya seperti apa? Kesesuaian. Nah, ini mungkin ya. Yang paling tepat adalah kesesuaian antara aturan dengan tindakan. Pas. Karena bentuk syukur itu masing-masing. Gitu bentuk syukur masing-masing. Kita tidak mungkin seperti yang saya sendiri. Saya ketika itu saya menjaga turnamen antara wali kota di 10 November, ya kan? Jadi wali kota itu main bola, ya kan? Saya jaga jadi tim kesehatan di situ. Terus ada salah satu saya lupa, Ponorogo atau Pacitan itu kolaps, baru sesek terus pingsan. Kalau nuruti aturan mau ke Suwandi, muternya kan ke THR toh, ya. Terus gimana dok? Sudah potong aja jalurnya, langsung awan arus lebih cepat. Gitu Manto. Gimana kalau gitu? Sangat. Nah, boleh darurat ya kan. Nggak apa-apa. Gimana dok? Nggak apa-apa silakan ayo. Potong jalur. Ambulan bebas. Nah seperti itu kan. Pasti punya alasan masing-masing toh. Seperti itu ya. Belum? Oke. Ini ada ini. Gimana? Oh ya. Oh silakan yang sudah bergabung untuk mendengarkan. Ya Manto ini sedang live Manto.
ya. Monggo kalau ada pertanyaan yang bisa disampaikan silakan aja melalui kolom chat ya. Apa langsung? Langsung bicara atau dibuka mic-nya agar bisa bicara menyampaikan pertanyaan pada majelis kita ya, Pak Manto. Baik. Lanjut Pak Manto. Sudah paham Pak Manto ini? Hah? Mau ngomong? Iya. Coba. Enggak pakai Pak Manto. Langsung Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. suara juga lagi hilang. Ini masih baru sedikit balik. Tapi Ustaz, Ana mau nanya nih, kalau dalam ayat ini itu kan yang ditekankan adalah kisah Nabi Musa kepada kaumnya untuk bersyukur atas apa nikmat yang Allah berikan. Rasa syukur yang mereka berikan, apa yang mereka rasakan itu gini, kebanyakan kita ini harusnya bersyukur ketika lupa ketika bersyukur saat nyaman. Maka eloknya kita bersyukur itu untuk bisa bersyukur. Lihatlah posisi kita ketika kita benar-benar ada di bawah. Jihad Di masa lalu. Kita kebanyakan lupa akan bersyukur itu karena kita lupa bahwa sebelumnya kita berada posisi yang lemah, berada posisi yang tidak mampu. Ketika kita jaya, ketika kita enak, ketika kita nyaman, hilang rasa syukur itu. Maka untuk mengingat rasa syukur itu, alangkah baiknya kita ingat juga penderitaan kita yang sebelumnya. Begitu juga yang diajarkan oleh ayat ini oleh Nabi Musa kepada kaumnya. Nabi Musa mengajak mereka untuk bersyukur kepada Allah. Ingatlah bahwa dulu kita kaum Bani Israel itu diperbudak oleh Fir'aun. Mereka dibantai, mereka istilahnya diberi tekanan yang besar, sehingga Allah memindahkan mereka ke tempat yang lebih baik dengan keadaan yang lebih nyaman sekarang gitu. Baik, terima kasih masukannya. Yaitu ada masukan dari jamaah terkait dengan bentuk syukur, ya kan? Bentuk syukur ya, makanya itu apapun posisi kita, bentuk syukur adalah respon terhadap lingkungan kita, situasi kita. Bagaimana responnya? Jangan sampai menyalahi aturan yang sudah ada. Ya, baik, kita lanjutkan. Sikap umat manusia menghadapi ajaran Rasul. Tiap kebenaran pada permulaan ditolak. Dan Musa berkata, jika kalian dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nggak masalah Pak Manto ya. Ini keterangannya, ya kan? Janjinya Allah ada 2, di 7 dan di 8. 7 itu bener, pakai 7 itu. Ayat 7 ini. Iya kan? Pakai ini. Terus yang ke-8, yaitu kekuasaan Allah. Mau semuanya kualitasnya, mulai dari orang yang pertama sampai orang terakhir, kualitasnya seperti Fir'aun semuanya, itu Allah tetap Maha Kuasa. Iya kan? Seperti itu. Lanjut Pak Manto. 9. Belumkah sampai kepada kalian berita orang-orang sebelum kalian, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang sesudah mereka, yang tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Telah datang rasul-rasul mereka kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka menutup tangan mereka ke mulut mereka karena kebencian. Dan mereka berkata, sesungguhnya kami kafir kepada apa kamu disuruh menyampaikannya kepada kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang membimbangkan kami terhadap agama, dan kami serahkan kepada kami. Baik, kembali ditekankan di sini, belumkah sampai kepada kamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Nah ini kaum Ad,
kaum Samud, dan orang-orang sesudah mereka. Ini kan disampaikan Allah, sudah nyampe. Nah, kalau sudah nyampe terus ngapain? Kalau kisahnya sudah nyampe ke kita loh, terus kita mau apa? Buat pelajaran. Nah itu loh, pelajaran untuk apa? Untuk kita sekarang, iya kan? Kaumnya Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Lut, sama yang terkait dengan istri siapa saja Pak Manto? Yang bermasalah dengan istri, Lut, Nabi Lut. Nuh. Istrinya kan nggak ikut. Oh iya, Nabi Lut nggak ikut ya? Nah, terus? Hah? Nabi Ayub tapi kembali lagi ya? Lupa saya. Nabi Ayub itu kembali lagi. Kembali lagi. Kembali lagi. Iya. Nah itu kembali lagi. Iya, balik. Masalahnya kembali lagi itu baru atau yang lama? Apa? Istri lama. Yang lama. Oh Iya. itu lama. Itu. Nah, itu ambil pelajarannya apa? Ya kan? Misalkan, kenapa Rasulullah bisa menjadikan rukun rasa iri itu ada di antara istri-istri Rasulullah. Ya, ada. Tapi Rasulullah punya cara agar itu rukun. Nah, gimana caranya? Ya kan? Berarti kan karakter-karakternya harus kita pahami. Nah, coba kita pelajari karakter istri kita yang mana. Kalau satu dapat, insya Allah dapat. Syukur nanti ditambah. Satu lagi. Iya, aku ono. Bisa ayat 3. Nah, Maksudnya diganti sifatnya. Kumpulan dari semua Rasul. Ya, 9 Rasul. so itu ada 9. Bukan kesalahan di situ. Iya, udah dicium. Enggak dicium, Mbak Manto dicium kan? Salam itu. Cium tangan gini mana? Dicium tangan ya. Nah, Tangannya dicium. Tangannya dicium. Itu jalan. Buairo lah. Nah itu ya, jadi apapun masa lalu itu bisa menjadikan kita pelajaran, ya apapun masa lalunya. Seperti yang di sini, kalau sudah nyampe kisah itu kepada kita mau apa? Pelajaran kepada anak, kepada istri ada, kepada anak juga ada, kepada orang tua juga ada. Pernah nggak Nabi Ibrahim membantah dengan keras orang tuanya? Rasanya kok nggak ada di sini. Hanya saja membantah dengan caranya yang sopan. Ya seperti itu. Ada nggak di sini terkait dengan pembantahan anak kepada orang tua? Iya. Nggak ada rasanya ya. Wong pesennya mulai dari Nabi Ibrahim, ya bunaya, hai anak-anakku, apa yang engkau sembah sepeninggalku. Nabi Ibrahim itu pesan kepada anaknya, kepada Ishak dan Ismail. Nanti Ishak juga turun pada anaknya. Sampai terakhir kalau nggak salah kemarin Yusuf ya. Aku akan menyembah Tuhannya bapakku, bapakmu, bapaknya, ya kan? Seperti itu kan? Tuhannya yang sudah diberitakan kepada kita. Itu rasanya tidak ada ya pembantahannya. Iya Pak Manto itu loh. Jadi bagaimana toh orang tuanya Nabi Ibrahim itu penyembah berhala, ya kan? Gimana terusan sikap kita? Bagaimana sikapnya Nabi Ibrahim? Luar biasa sopan juga. Ya sudah dinasihati orang tua. Lah, dinasihati kan, benar, Terus ditinggal. benar ya kan? Hah? Ayub, hah? Nabi Yakub, Oh Nabi Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf, membuat cerita kepada bapaknya kan? Itu. Marah. Ya, mantap-mantap seperti itu. Oh iya kemarin diskusi itu. Iya itu salah satunya itu mungkin. Kan disuruh jangan dibawa adikmu ini. Tapi karena terpaksa akhirnya ya dibawa juga kan akhirnya seperti itu. Baik, artinya kita kembali pada apa? Pada kisah itu tadi. Ya, kisah itu jadi kembali kepada kita nanti keluarnya di kita dalam bentuk apa, ya.
Terus, tidak ada yang mengetahui selain Allah terkait dengan hal itu. Telah datang rasul-rasul kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka menutup tangannya ke mulutnya karena kebencian. Sampai seperti itu ya. Ya kan? Ini memang kiasan. Ya kan? Kita mungkin nggak seperti itu, ya, sangat mungkin. Walaupun dengan bentuk yang lain. Intinya apa? Tidak mau menerima kebenaran. Intinya itu tidak mau menerima kebenaran. Kafir. Ya, tidak mau tahu deh. Pokoknya dia sesuai dengan apa yang dia yakini. Makanya waspada. Kalau kita meyakini sesuatu yang tidak berdasarkan Allah, nah ini tanda tanya. Ya Allah, ini seperti apa? Ya kan? Takutnya nanti kita jadi Tuhan. Ya kan, repot kan? Baik. Dan dilanjutkan, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikan kepada kami, dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kepadanya. Artinya apa? Apa yang semuanya yang disampaikan oleh para utusan ini semua ini utusan menjadi sesuatu yang diragukan oleh mereka. Sekarang tinggal kembali kepada kita, ya maksudnya gimana respon kita terkait dengan kisah kitab suci, Allah, sanksi. Kembali lah kemarin itu kita disuruh meyakini sesuatu yang tidak ada pada kita. Nah itu aja, ya. Kita disuruh meyakini apa yang tidak ada pada kita. Itu dengan cara seperti apa kita bisa yakin? Gitu. Yang pada intinya nanti untuk mengenakkan kita, ya kan? Untuk mengenakkan kita. Hah? Benar, ya kan? Seperti itu. Baik, sampai sini. Ada yang sampaikan, Handika? Hah? Yang punya banyak yang ragu, apalagi yang sekarang misalnya Ustadz belum bisa teknik dakwahnya salah ya, umat ya gimana mau yakin. Nah, gimana? Aman toh? Ya, sekarang kan banyak orang-orang yang mengaku sakti kan. Nah makanya itu kita harus ini tadi ya memang zamannya juga aneh-aneh ya memang ya sekarang ya. Kembali lagi ini posisikan ini sebagai mukjizat. Kalau kita sudah paham ini sebagai mukjizat, tidak perlu kita cari-cari sesuatu yang lebih di luar, itu tidak perlu. Seperti kemarin saya sampaikan kemarin. Yang saya sampaikan kemarin, yang ada seorang kiai kalau mengajar sesuatu yang sudah mati itu dipanggil itu Pak Mando ya. Itu logikanya seperti apa coba? Mengada-ngada, jelas mengada-ngada itu. Orang di dalam kubur itu sudah sibuk sudah. Nanti tahu adiannya itu bodoh. Nah itu. Pasti tahu deh. Kemarin juga gini, kadang jahil itu bener ya. Kalimat jahil itu bener ya. Kalau kita ngomong bodoh ya konotasinya beda dengan jahil. Kalau bodoh itu mungkin orang-orang bodoh. Tapi orang jahil itu bisa profesor. Ini gimana ya? Bisa profesor, bisa doktor dengan status sosial yang tinggi. Ya kan? Kalau toh benar tadi apa yang disampaikan salah satu jamaah di Pak Wan tadi menyampaikan bahwa zakat boleh digunakan untuk selain 8 golongan, yaitu kan luar biasa tuh itu. Iya tuh ya, luar biasa kan itu. Kalau misalkan dicoba yang ngomong itu, kalau memang itu kan tingkat pendidikannya sementok kan, sudah tinggi, status sosialnya sudah tinggi. Gitu, nah itu mungkin jahil itu ya. Kalau bodoh itu ya, ini benar orang jahil itu. Jahil bodoh belum tentu. Lah bodoh yang apa ya?
bodoh yang pinter, pinter yang bodoh, pinter yang bodoh. Ya, seperti itu. Dan tidak sedikit dari orang-orang itu yang percaya. Kemarin itu informasinya itu dalam satu safar itu minimal satu bis udah 45 orang kan, 30-45 orang itu orang percaya itu kan, percaya dengan seperti itu. Saat di sana ketika mau ke Gunung Jati atau yang di Tuban itu apa itu, ternyata dilewati, wes jamaahnya tanya, lu kenapa nggak kesini? Lu beliau nggak ada di situ sedang safar. Percaya. Percaya. Ya mana? Hah? Lah, itu tadi loh apa ya? Kufur, ya kan? Kufur tidak hanya kufur nikmat, tapi kufur informasi juga. Yakin sama tokoh, jadi itulah iman kepada tokoh ini. Ya itu, iya benar. Keimanan adalah keyakinan kepada tokoh itu sendiri. Iya, saya mikir ya apa sih? Oh saya penggait, kasihan nanti, ya, iya mana ya? Itu misalnya seseorang terus mengaku di masuk arwahnya seseorang, Ya. itu kan bisa jadi kerjasama apa? Jin. Jin. Iya. Bukan dipahami Iya, masyarakat. benar. Karena data jin kan, Pak. Darah jin yang mulai dari Nabi Adam, bahkan sebelumnya mungkin, ini jin tidak pernah mati kan, sampai nanti akhir kiamat. Nah itu makanya itu banyak sekitar kita seperti itu, ya. Hah? Kalau saya melihat orang-orang Jana, orang-orang Oh. sebenarnya mereka itu nyari cantolan, Nah, nyari perantara. iya perantara. Tapi karena saya ngajari salah, Itu tadi apa yang disampaikan Handika. Sekarang penyampai ini, dia kan masih punya iman. nah, Caranya salah. nah, Diajari turun temurun iya, iya itu loh. Di Quran kan sudah disebutkan kan, yang bermasalah cocok, pokoknya yang atasnya bermasalah, yang bawahnya juga bermasalah, cocok, plek sudah. Yang satunya ngomongnya tidak benar, yang satunya percaya aja. Ya percaya coba, aduh. Ya seperti itulah kondisi kita. Dan itu adalah skenario yang ada di setiap masa. Setiap masa itu ada ceritanya seperti itu. Walaupun dengan settingan masing-masing kan. Gimana Andika, bener ya? Ya seperti itulah kondisi kita. Makanya itu kembali lagi pada apa yang kita yakini benar, ya itu biasa itu. Bagaimana ya? Merenunglah gitu. Bener enggak kisah ini? Bener enggak informasi ini? Ya kan? Informasi bener enggak? Bener enggak? Saya pernah sekali Hah? tak mengerti sama lalu Siaro. jadi begini loh, siasa sama ya masjid masalah awang apa kayak siang itu loh, orang berkerosong ngasih peng ya kan Ya di Quran sekali dah saya ikut orang-orang di dalam kan disampaikan tujuan mereka hanya untuk dunia, strata sosial tinggi dengan kekayaan yang tinggi, walaupun nanti kualitas apa yang disampaikan nggak penting, ya kan, seperti itu. Ini nggak kebayang misalnya makam Rasulullah bukan di Arab, misalnya di India apa di Indonesia itu, wah luar biasa. Ya kan, di India apalagi kan, waduh. Baik, alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi pelajaran untuk kita. Kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.